Sambil duduk katakan, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang diurapi Tuhan, aku orang yang berkemenangan. Sing semangat saudara itu. Jadi kalau saudara mengucapkan kata-kata yang semangat itu berarti memang dari hati saudara. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Kabar baik saudara? Amin. Tetap semangat saudara. Kalau kemarin saya menyampaikan tentang Tuhan menulis ulang dalam hidupmu, Tuhan memberi kesempatan kedua. Besok saudara saya akan sampaikan tentang sentuhan Tuhan yang kedua. Jadi Tuhan itu serba kedua, memberikan sesuatu itu saudara bisa ada kesempatan, ada sentuhan kedua. Jadi saudara tidak perlu saudara itu sekarang itu kalau sudah sejak mengikuti firman Tuhan di tempat ini, harusnya saudara itu semakin hari juga semakin dikuatkan, iman saudara itu semakin hari semakin sudah kokoh kuat saudara, karena tidak kurang-kurang firman Tuhan disampaikan tentang iman, tentang apapun. Jadi saudara itu harusnya sudah dewasa, tahan terhadap apapun saudara. Hari ini saya akan sampaikan tentang jagalah tempat rahasiamu. Ini saudara, kadang kita itu banyak sekali kenapa masalah bertubi-tubi saudara, penyakit datang saudara, stres, depresi, karena tempat rahasia itu tidak kita jaga saudara, tidak steril, saudara tidak lindungi, sehingga akhirnya musuh begitu mudah sekali melemahkan kita, membuat saudara kadang lemah, loyo, letih, lesu saudara, tidak ada semangat, tidak ada gairah. Karena apa? Tempat rahasiamu sudah dikuasainya. Saudara perhatikan, namanya tempat rahasia pasti tersembunyi, tidak mungkin dapat diekspos, bahkan mungkin akan berlapis-lapis sebagai perlindungannya saudara. Bahkan tidak semua orang bisa masuk saudara. Betul kan saudara? Itu tempat rahasia. Dan tidak diketahui rata-rata saudara, hanya orang-orang yang tertentu saja. Dan hari ini saudara akan saya sampaikan tentang tempat rahasia itu, yaitu hati. Hatimu sebetulnya tempat rahasia, yang sebetulnya tidak boleh apapun yang dari luar masuk ke hatimu saudara. Saudara renungkan pagi ini saudara, ini luar biasa saya dapat ini. Saudara akan jadi sehat tubuhmu, sehat jiwamu saudara. Dalam perjanjian lama perhatikan, para imam itu sibuk terus saudara, hanya melayani jemaat Tuhan. Tidak ada tempat untuk duduk saudara. Di ruang Maha Kudus dia hanya satu kali untuk datang ke tempat ruang Maha Kudus itu. Kalau tidak imam tidak bisa. Itu tempat rahasia. Tuhan saja punya tempat rahasia yang dimana hanya imam yang boleh masuk. Itu perjanjian lama. Jadi sekarang saudara perhatikan baik-baik, kalau saudara pengen sehat hidupmu, saudara pengen mengalami tetap bisa damai, enjoy, mudah, enak saudara. Biarpun masalah bertubi-tubi, tapi saudara perhatikan, jangan sampai hatimu itu bisa dimasukin saudara. Ya, yang pertama, Amsal 4 ayat 23. Dikatakan, ini terjemahan sehari-hari, dikatakan jagalah hatimu baik-baik. Kalau terjemahan baru, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini jagalah hatimu baik-baik loh, di tempat rahasia loh, jaga. Sebab lihat, hatimu menentukan jalan hidupmu. Ini masalahnya saudara, ini tempat rahasia kita akan kupas di sini. Hatimu itu adalah suatu tempat rahasia. Kalau hatimu itu clear, bersih, kepahitan, sakit hati, ketersinggungan, amarah, kebencian, kekhawatiran, kecemasan tidak mengkontaminasi di hatimu, saudara, bagus saudara. Hidupmu sehat saudara. Hidupmu sehat. Tidak gampang, ya memang tidak gampang. Jadi biarkan segala sesuatu itu jangan sampai ada di hatimu. Kalau itu masuk, lah itu masalah sudah. Berarti saudara sedang dikuasai oleh situ. Dan saudara perhatikan, yang pertama, jangan biarkan yang di luar itu masuk ke dalam. Nah, jadi jangan biarkan hal-hal yang negatif itu masuk di hatimu, di tempat yang rahasia. Kalau bisa kau bentengi, biarkan dia di luar saja. Tapi begitu masuk, keluar kau.
Aku tidak mau memikirkan. Kekhawatiran datang tapi jangan sampai itu masuk di hatimu. Khawatir boleh, saudara. Tapi perhatikan jangan sampai masuk di hatimu. Stop sampai di sini. Lawan, aku tidak mau khawatir. Aku tidak mau cemas. Aku tidak mau bimbang. Aku tidak mau ragu. Aku tidak mau kecewa. Aku tidak mau sakit hati. Aku tidak mau dibenci. Aku tidak mau tersinggung. Perhatikan, nanti kita lihat di sini saudara, luar biasa. Ya. Jangan biarkan hal-hal yang negatif masuk ke tempat rahasia atau hati. Rasa kecewa, sakit hati, kepahitan, iri hati, amarah, kebencian. Orang-orang yang masih hatinya bisa dimasukin tuh lihat. Tidak ada damai sejahtera sekalipun. Seorang Daud dan Yusuf itu contoh yang luar biasa. Dia bisa menjaga tempat rahasia. Daud itu dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Sudah diberi kesempatan 2 kali untuk bisa membunuh Saul. Tapi lihat, ini loh, hatinya Daud tidak mau benci dengan Saul. Bayangkan dia mau membunuh tapi dia tidak mau membenci Saul. Itu loh saudara. Dia tidak mau kepahitan dengan Saul. Bahkan dia berjanji keturunannya akan terus dipelihara. Loh, dia dikutuki Simei, marah dia, mangkal tidak lihat. Hatinya tidak mau dimasukin dengan sakit hati. Lalu dia raja dikutuki Simei, saudara. Dia perintahkan prajurit bunuh-bunuh, selesai, saudara. Tapi lihat, tidak mau, saudara. Tempat rahasianya dijaga. Saudara ingat Abigail, istrinya Nabal. Nabal menolak Daud untuk memberikan sesuatu kepada Daud. Lihat, Daud hampir marah, saudara. Mau dihabisin semua, tapi lihat, dia diingatkan oleh Abigail dan dia ngomong, bersyukur aku tidak hutang darah. Loh ini saudara. Jadi orang yang hatinya murni, lah ini yang masuk bisa. Kenapa kita sulit masuk hadirat Allah? Kenapa saudara sulit berdoa? Kenapa saudara sulit untuk beribadah? Kenapa sulit untuk baca firman? Hatimu belum selesai. Orang yang kepahitan, tersinggung, kecewa, wah itu artinya berarti bisa dimasukin dengan mudahnya dan itulah diacak-acak saudara. Ya, berarti kan hari salah satu penyebab kita sulit untuk menikmati hadirat Tuhan karena tempat rahasia kita telah dimasuki oleh hal-hal yang negatif. Jadi kalau saudara bisa jaga hatimu, wah enak saudara, sungguh enak saudara. Kan firman Tuhan, siapa yang boleh naik ke gunung rumah Tuhan, bersih tangannya, murni hatinya. Jadi hati, ayo, jangan sedikit pun ada rasa benci, sakit hati, kecewa, kepahitan dengan seseorang, tersinggung, tidak dihargai. Waduh, itu rugi saudara, rugi. Karena hatimu adalah tempat rahasia. Iblis tahu saudara. Ya, iblis tahu saudara. Yaitu Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang telah naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Lihat, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Mulai hari ini jangan mau saudara ada rasa kebencian, ada rasa kecewa dengan seseorang atau apapun. Jangan saudara. Jaga tempat rahasiamu. Jaga tempat rahasiamu. Yusuf kurang apa saudara? Ini sama. Karena dikasih nama anaknya itu, aku sudah melupakan segalanya loh. Tersakiti Yusuf itu saudara. Semua saudara-saudara tersakiti dia saudara. Jadikan budak ya saudara. Di rumah kepala penjara dilupakan dia saudara. Tersakiti hati, tapi lihat. Dia tidak mau saudara, difitnah loh saudara. Hati tempat rahasianya dipenuhi dengan kebencian. Dia balas dendam bisa saja selesai saudara. Dia menuju jabatan yang tinggi saudara. Nah ini loh. Jadi tempat rahasia yaitu hatimu. Jaga. Nah saudara perhatikan ini luar biasa perumpamaan ini. Ini perumpamaan luar biasa. Kapal tenggelam bukan karena air di sekitarnya. Bukan karena ombak, saudara. Gelombang besar. Jarang. Tapi perhatikan. Tapi karena air yang masuk ke dalam kapal.
Saudara bisa sakit, saudara bisa depresi, karena kau biarkan masuk itu yang negatif di hatimu. Khawatir biarkan di luar, kekecewaan biarkan di luar, tapi jangan izinkan dia masuk. Jadi kapal itu akan tenggelam kalau air itu masuk ke dalam kapal, saudara. Selama air tidak masuk ke dalam kapal, perhatikan, tidak akan tenggelam kapal itu. Kenapa saudara sakit? Sakit jiwa, malahan tambah. Karena kau biarkan hal-hal yang negatif, kau izinkan tinggal di hatimu. Disakiti ya wis ben, ampuni saja, selesai kan saudara. Dielek-elek ya wis ben, opo lagi liwat WA wis ben. Bahaya loh saudara. Ponen kayak status mau elek-elek wis ben, bahaya loh saudara. Bahaya loh, hati-hati loh saudara. Kan kelihatan hatinya berarti. Betul? Difitnah wes ben, dihapusi wes ben. Itu kan saudara. Dalam pekerjaan tersaingi, dihapusi, ditipu wes ben. Ora sambales saudara. Enak hidup itu begitu enak saudara. Oh, enak saudara. Saudara kalau sudah bisa seperti itu enak saudara. Betul saudara. Dikekecewakan dengan teman, sahabat wes ben. Ampuni dia, ngono isane kalau begitu kan. Ampuni dia, saudara. Enak, hidup itu paling enak seperti itu, saudara. Orang kalau sudah begitu, waduh enak sekali, saudara. Itu yang Tuhan suka, saudara. Karena Tuhan mengatakan, ampunilah kesalahanku seperti engkau mengampuni kesalahan orang lain. Waduh, belajar untuk seperti itu, saudara. Jadi tidak diizinkan tempat rahasiamu ada sedikit pun hal yang negatif. Itu ada di hatimu. Itu tempat rahasiamu. Jaga, tutup rapat-rapat saudara. Loh, Yesus saja ketika perhatikan bait sucinya untuk hal yang tidak baik dia porak-porandakan, dia marah saudara. Dia jungkir balik kan penjual merpati apapun saudara, perhatikan itu kan nama tempat rahasia. Yes, jadi saudara tidak diperhatikan orang, ora apa-apa. Orang memperhatikan orang paten, selesai kan. Orang terus tersinggung, wah tersinggung. Kami percaya, saudara. Kalau hatimu sudah seperti itu, hanya ekor belas kasihan, hanya untuk mengampuni. Nah, suatu saat akan saya sampaikan, saudara. Langit terbuka, wah ini ya. Nanti setelah besok lanjutnya langit terbuka, yes. Jadi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan biarlah tetap di luar wae. Tapi begitu orang masuk stop, wes ora hatiku ora tak izin ke khawatir, hatiku ora tak izin kita. Wes ben jopo suara-suara khawatir. Saya khawatir juga ada, saya takut ada. Tapi itu biar di luar saja, sudah wes ben jopo. Tapi begitu di dalam no. Firman Tuhan bekerja, ngomong dengan firman Tuhan. Aku tidak akan khawatir. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Kuasanya dahsyat. Begitu saudara, men. Biarkan kekhawatiran, kekecewaan itu di luar. Kita tidak bisa mengendalikan kekhawatiranmu, tidak iso. Saudara, kecemasan tidak iso mau kendali, tidak bisa. Ketakutan tidak bisa kau kendalikan. Tapi yang kau bisa apa? Stop di hatimu, tidak mau. Tandanya ini sudah lihat. Kalau itu sudah di hatimu, saudara itu akan terus khawatir berarti sudah masuk di hatimu, saudara. Takut terus berarti sudah masuk itu saudara. Tapi kalau stop, aku tidak takut, titik, stop, selesai. Nah itu artinya saudara sedang stop tempat rahasiamu. Tidak kau izinkan masuk. Kalau kau izinkan masuk ya khawatir terus, depresi. Takut terus, depresi, itu karena kau izinkan masuk. Sudah di stopen. Kita akan lihat di sini. Nah ini saudara penting saudara. Bersikaplah tuli terhadap suara-suara yang negatif. Potong ambu kaya ngene apa iso? Apa iso sembuh? Suara-suara negatif saudara. Apa iso? Wah, tak pikir-pikir aku ya apa iso Tuhan kaya ngene iki. Wah, pergumulanku saudara tenan saudara sama istri dulu. Luar biasa dengan anak-anak.
luar biasa. Tapi saya percaya saya bisa melewati. 2026 hari kemenangan. Waduh, saya sudah 2026 Tuhan, hari kemenangan sudah selesai. 2025 pergumulanku semua sudah selesai. Yang hal yang tanggal 2026 waktunya bangkit kembali, saudara. Perhatikan di sini ya. Mazmur 38 ayat 12, ini Daud belajar untuk tuli dengan hal yang negatif. Tutupan kupingmu untuk hal yang negatif, saudara. Dikatakan ini, orang yang ingin membunuh aku memasang jerat bagiku, yang ingin mencelakakanku mengancam hendak menumpas aku, lihat. Tetapi aku seperti orang tuli, saudara. Tidak didengar oleh Daud. Musuh-musuhmu ngancam aku apapun, aku tuli tak tutup, saudara. Kenapa? Yesusku pasti bisa menolong aku. Wah, itu harus begitu, saudara. Jadi kalau ada yang negatif mulai tutupan, dan saudara satu hanya percaya Yesusku bisa, Yesusku bisa, itu saja sudah. Wer ngomong apa tapi Yesusku hebat, ngono ae saudara, sudah, men. Wer ngomong apa rendah ke aku, ngelemeh ke aku, Yesusku tetap hebat, aku tetap bisa kuliah. Ngono saudara, men. Yes. Apa iso utangmu lunas? Yesusku hebat, Yesusku dahsyat, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa, saudara. Yes, dikatakan sini, saudara ya. Bersikaplah turi terhadap suara yang negatif. Perhatikan. Terus dikatakan, sungguh aku seperti orang yang tidak mendengar dan karena itu tidak membantah. Tetapi lihat ini loh, maksudnya tuli, suara negatif itu wis ditok nih, wae. Tapi lihat ayat ke-15, tetapi aku berharap kepadamu. Lah ini saudara. Ya Tuhan, dan Engkau Tuhan Allahku menjawab aku. Jadi kalau suara negatif tulinan wae, ojo mbok denger. Ojo mbok denger, saudara. Ora iso sembuh kowe, ora. Itu untuk menjaga tempat rahasia tulinan wae. Neng Alkitab semua yang datang kepada Yesus disembuhkan. Wedi kehilangan kerjaan, saudara, karena Yesus loh. Saudara, kadang-kadang suara negatif kan, pilih ibadah apa pilih job, kan begitu kan. Kadang-kadang harus dipilih dua pilihan. Itu sebetulnya tesmu loh, saudara. Tesmu itu di situ, saudara. Saudara setia dengan tidak itu ketika di perhadapan seperti itu. Tesmu sebetulnya. Pilih aku, pilih dunia, kan tesnya dua pilihan, saudara. Yesus juga memberi kesempatan dua pilihan, saudara juga diberi dua pilihan untuk memilih. Jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Nah ini saudara-saudara, hati-hati dengan tes-tes seperti itu. Kelihatan sepele, saudara sadar, saudara. Kadang-kadang tesmu itu ringan, sepele. Pilih endi kira-kira. Pilih mutiara atau pilih imitasi. Kan begitu, saudara. Mutiara dari Tuhan pasti, saudara, alam. Dan manusia imitasi. Dunia itu tidak bisa. Arab gawe sing seperti sahabat Tuhan tidak bisa. Tesmu itu dua pilihan, ibadah apa iki. Diuji di hal seperti itu, saudara. Ya, dua pilihan ya. Ketika ini, saudara, ada ayat lagi, saudara, perhatikan. Di Markus itu, saudara. Markus 5 nih salah ya. Ayat selanjutnya itu. Ketika Yesus masih berbicara, lihat ini tentang Yairus, perhatikan. Perhatikan ini ya. Saudara jangan dengarkan sesuara yang negatif tadi. Tulio. Nih, Yesus saja berbuat tuli tidak didengar. Perhatikan di sini. Ketika Yesus masih berbicara, ini kan dengan anak Yairus. Orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Loh ini. Wes diomongke ora iso. Ngono intine gitu. Wes mati. Ora iso ngandung kowe. Oh, sing ngono ya, mati pokoknya, ya. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi lihat apa yang dikatakan Yesus ini loh. Tulio. Kata-kata ora iso tulio. Tetapi Yesus lihat tidak menghiraukan kata-kata yang sudah lihat perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat,
Jangan takut loh, perhatikan. Percaya saja loh. Ojo mbok eloni, mbok turuti kata kui. Andai kata Yarius menuruti perintahnya, anakmu wis mati, ngopo nyusah ya wis. Yesus guru, anakku wis mati, ndak usah ke sana. Ndak ada mujizat, saudara. Tapi Yesus ngomong tidak menghiraukan mereka. Ini belajar untuk tuli dengan hal-hal yang negatif. Ojo mbok terus ke mbok cernaning pikiranmu. Gek piye anakku kengku. Gek piye. Ojo mbok cerna. Firman Tuhan ngomong apa? Jangan takut, percaya saja. Loh, anak saya dua-duanya saudara sekarang barber wae ning Yogya wis. Mulai dhewe anu dhewe barber saudara. Naik kereta dhewe barber sudah saudara. Pertama ya khawatir ketir dong, Amel ki ndak pernah kemana-mana. Ning omah senengane di rumah. Tapi begitu kuliah, wes anu dhewe wene lho kendel balian ini. Kuatir lah nak wedok. War kadang malam pulang baru pulang. Tapi perhatikan. Suara negatif kok gek ini, stop. Jangan takut, percaya saja. Men. Ini tulio. Nah, Saudara perhatikan. Kenapa lihat orang-orang yang mendengarkan suara negatif Yesus tidak suka, saudara. Perhatikan yang selanjutnya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan, lihat, seorang pun ikut serta. Karena apa? Karena engkau sudah tidak percaya mendengarkan suara negatif. Nanti katakan, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus loh. Kan pintunya ditutup, wes, tidak usah masuk mereka. Sekali lagi tulio terhadap suara yang negatif. Sekalipun itu tidak mungkin, tidak ada harapan, tapi tak stop suara negatif. Tempat rahasia aku tak jaga. Enak saudara, enak saudara ya. Terakhir, tetaplah duduk di dalam damai sejahtera. Iki sing angel saudara. Werjo entuk saudara, opo-opo entuk, tapi kowe kita tetap bisa damai ning atimu. Dalam pekerjaanmu kemerungsung luar biasa, wis ruwet tapi hatimu itu tetap bisa damai, sampai jaga. Itu namanya duduk. Orang kalau sudah bisa begitu luar biasa. Betul itu sudah, itu tingkat tinggi levelnya sudah. Jadi kemerungsung di luar tuh luar biasa, persoalanmu ruwet tapi iki iso duduk, iso tenang. Itu tempat rahasiamu berarti aman, saudara. Luar biasa. Itu tidak gampang saudara ya. Jadi orang yang duduk itu artinya percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Saabot-abote masalahmu mudah, tapi saudara hatimu kita tenang karena apa? Percaya sekali Gusti Yesus iso. Pasti bisa kok. Pasti iso kok. Duduk di hatimu. Damai. Apa iso ya aku iki yo? Usiaku wis sakmene yo. Apa iso mari iki yo? Tapi mbok duduk ning hatimu. Aku percaya. Aku percaya. Saudara besok dengarkan tentang itu. Sentuhan kedua. Sentuhan pertama mungkin tidak sembuh, tidak betul-betul sembuh, tapi sentuhan kedua sembuh total, saudara. Sentuhan kedua Tuhan. Banyak yang disentuh Tuhan kedua di Alkitab. Kelihatannya orang mari-mari penyakit itu, tapi sebetulnya nanti sentuhan kedua kalau saudara sabar, selesai. Kadang tidak harus langsung sembuh. Sentuhan pertama mungkin saudara punya hutang. Sentuhan pertama tetap saudara bisa membayar semuanya. Sentuhan kedua lunas, amin. Itu saudara. Jadi sentuhan pertama tetap seperti kejadian seperti itu saudara. Saudara masih merasakan sakit, kembang-kembang masih. Tapi lihat sentuhan yang kedua lakukan sembuh. Itu sentuhan kedua. Jadi percaya sepenuhnya Tuhan Yesus sanggup menyelesaikannya. Lihat dalam perjanjian lama, lihat. Iman itu di ruang Maha Kudus dalam melayani bangsa tidak pernah bisa duduk, saudara. Sibuk terus melayani jemaat, saudara. Tapi di perjanjian baru, lihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ayatnya saudara perhatikan. Jadi duduk itu saudara, artinya percaya bahwa Yesus Tuhan itu sanggup menyelesaikannya.
Duduk itu artinya tenang. Beristirahat kan duduk, orang duduk kan beristirahat. Tidak mungkin istirahat tidak duduk sudah. Orang istirahat itu kan duduk istirahat, tenang. Karena apa? Aku percaya Yesusku bisa. Amin. Amin. Loh, aku percaya. Percaya kan tempat ini, percaya saudara. Mana diteguhkan saya saudara. Seorang hamba Tuhan luar biasa. Podo nasibnya dengan lampion saudara. Tapi lihat, Tuhan bisa melakukan cara yang ajaib. Wah iya saudara, yes. Betul sudah perhatikan saudara. Jadi percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan. Mazmur 101 10 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan, lihat, kepada Tuhan kulihat, duduklah di sebelah kananku. Kalau engkau bisa duduk tenang dalam hadirat Allah. Kemerungsung wis ben. Di luar air ki ben ning jaba tapi aja sampai masuk. Ben wis. Tapi lihat, perhatikan. Duduklah di sebelah kananku sampai lihat, ku buat sapa sing bekerja musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Ayo belajar mendudukkan. Masalahmu akeh. Tapi hatimu iso mbok dudukke. Tenang. Iso mataku tertuju kepada kamu. Daud kan begitu. Masalah Daud akeh, tapi lihat dia ngomong apa? Mataku tertuju padamu loh. Jadi hatinya dia iso tertuju kepada Tuhan. Iso nyembah, iso muji Tuhan karena apa? Hatimu tempat rahasiamu, mbok jaga murni hatinya. Amin. Kalau engkau khawatir, cemas, takut, tidak bisa berdoa, pasti saudara. Nah, aku yang ngalami yo. Orang kecewa, sakit hati, lihat, kon berdoa ora iso saudara. Tidak mungkin bisa. Kepahitan apalagi ora iso saudara. Berarti kan Yudas. Orang tenang sudah dijak mangan karo Tuhan. Terus bisi Tuhan wis waktumu tiba wis serahno aku. Orang tenang saudara. Jadi kalau hatimu masih tempat rahasiamu masih bisa dimasukin hal-hal yang negatif yang dari keluar masuk, saudara tidak akan bisa. Melayani itu tidak maksimal saudara. Tidak tenang saudara. Ning omahe ra jenak saudara. Saudara yang punya masalah lihat. Oleh suami istri di rumah jenak enggak? Ora jenak. Sama. Berarti hatimu sedang terkontaminasi. Tapi kalau hatimu enggak terkontaminasi, ruang rahasiamu bersih, clear, doa penak, nglayani penak. Ora kemerungsung urip kuwi saudara. Saudara pekerja nek kemerungsung wis ndak iso. Hatimu wis diuber-uber iki. Biarpun kau diuber-uber, tapi hatimu nih sama duduk enak. Yes. Mazmur 46 ayat 10 terjemahan sehari-hari. Katanya berhentilah berperang. Duduk itu maksudnya begini. Ojo ngoyo-ngoyo dengan kekuatanmu. Berhentilah berperang. Kalau dalam Amsal 3:5 saya selingi di situ ya, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Lihat, maksudnya berhenti berperang itu ojo dengan kekuatanmu, ojo dengan kekuatanmu nyelesaikan masalah ini kau memang sudah mampu. Jangan terus berperang, dikatakan ketahuilah aku ini Allah. Itu kowe iki ojo ngoyo-ngoyo berperang. Aku ki Allah, sudah lihat dikatakan aku agung di antara bangsa-bangsa yang di seluruh bumi. Jadi kalau berduduk-duduk itu artinya ojo dengan kekuatanmu. Orang mampu. Dan firman Tuhan ngomongkan, artinya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bisa aku tetap percaya Tuhan lah. Aku tetap percaya Tuhan lah. Saudara percaya karena omonganmu, percaya sama Tuhan saya. Oh, gitu kan saudara. Janganlah bersandar lihat kepada pengertianmu sendiri. Tuhan ngomong ojo berperang, diamlah, aku inilah Tuhan. Berapa kali Tuhan itu berperang, disuruh diam Yosafat, Musa waktu naik ke atas. Tuhan yang perang, Yosua dibantu Tuhan semua. Ya kan? Semua dibantu, ngelilingi tembok Yeriko dibantu semua. Tanpa bersusah-susah.
Masalah pekerjaan tidak mempengaruhi damai sejahtera di dalam hatimu. Anda benar-benar menikmati hubungan dengan Tuhan. Nah ini saudara, duduk itu seperti itu. Saudara bisa menikmati dengan Tuhan di tengah guncangan apapun. Salah satu sumber penyakit, saudara perhatikan ini. Nah ini salah satu, saudara. Darah tinggi. Nah ini masalah pencernaan. Ini stres. Adalah karena kita tidak bisa duduk tenang. Tempat rahasiamu ndak mbok jogo. Kuatir sampai mbok bawa tidur. Cemas mbok bawa tidur. Ngombe obat tidur sampean. Ora iso tidur karena apa? Mbok bawa tidur. Ndak mbok tutup. Pintu rahasiamu ndak mbok tutup, Saudara. Ya, dalam peristirahatan, karena roh itu juga butuh istirahat, duduk diam. Fisik kita aja butuh istirahat, saudara. Terlebih hatimu, roh, jiwamu juga butuh istirahat. Nah, saudara perhatikan, seperti tubuh jasmani, roh jiwa kita juga perlu istirahat. Amin. Yes, belajar sekarang hari ini, saudara dengarkan firman Tuhan. Oh iya, tempat rahasia aku tak jogo hatiku. Wanyel karo bojone, wis ora tak buang anyelku, selesai. Amin. Nah, itu anyel dengan anak-anak, ya wis selesai. Ora usah digawa terus. Jadi semua dibersihkan. Amin. Kalau semua bersih itu indah, saudara. Bersih itu indah, saudara. Kalau hatimu bersih, indah itu, Tuhan suka tinggal di situ, saudara. Tuhan itu suka tinggal di hati, karena dia apa? Dia tahu melihat hati, kan lihat. Tuhan melihat hati. Bolak-balik kan dia ngomong, bolak-balik diulang-ulang, saudara. Tuhan melihat karena hatimu itu ruapan rahasia didelok sama Tuhan, saudara. Yes. Amin. Nek anyel ojo nulis nih status, saudara, bahaya, saudara. Berarti saudara sedang mengumbar kepahitanmu, mengumbar kebencianmu. Jangan, saudara. Belum selesai berarti tempat peristirahatanmu atau tempat rahasiamu. Saudara ndak ison jogo ini, saudara. Amin. Ngampuni kan habis bar, saudara. Selesai kan. Ngapain, saudara? Dibawa kemana-mana, sakit hati itu percuma, saudara. Itu merusak kan. Di mana ada iri hati, lihat. Di situ pasti ada kekacauan. Air kapal tenggelam itu karena air masuk. Sesuatu yang kau biarkan masuk terus tenggelam. Kebahagiaan sudah tenggelam, kesukaan sudah tenggelam, letih lesu beban berat. Cara apa? Kau biarkan tempat rahasiamu dimasukin dengan hal-hal yang